Jadi yang penting itu ada sistem, jangan sampai presiden dalam keadaan salah dan dalam situasi salah. Sekarang 2021, 2022 pasti ada waktu ya untuk memperbaiki Harusnya. sistem ini. Saya tetap menyarankan terus supaya ada perbaikan, ya, inner circle-nya dan para pejabat di sekitarnya. Kan saya pernah mengusulkan 3 posisi yang diperlukan di sana. Pertama, saya bilang waktu itu presiden itu perlu penasehat gitu. Karena presiden itu harus selalu tenang. Ada kan? Ya. Pertanyaannya apakah penasehat ini sudah bikin dia tenang gitu. Nah, yang kedua itu presiden itu perlu operator yang mendelivery kemauan presiden. Inilah Menko dan menteri-menteri teknis. Iya, udah ada juga. Nah, tapi yang paling penting juga adalah presiden harus punya dapur. Dapur yang memastikan bahwa presiden itu tidak mengunyah makanan yang salah, ya kan, di tempat yang salah, di waktu yang salah gitu. Jadi screeningnya harus hebat betul. Chef yang terlibat di dapur? Nah, ini yang menurut saya itu harus ditingkatkan gitu. Ya, misalnya kayak fungsi penjuru bicaraan ya. Saya tidak melihat ada yang solid gitu. Terutama saya dengar dari teman-teman wartawan di istana kan kayak dihindari kan. Dihindari maksudnya? Ya, artinya kan kalau di White House itu ada namanya press secretary. Yes. Press secretary itu kan dia 24 jam dengan media itu. Kapan media memerlukan teleconference atau briefing itu dia harus hadir di situ dan menjawab gitu. Nah, ini kan kelihatannya tidak ada. Bang, salah satu yang menarik perhatian di Twitter Abang ini ada tulisan begini. Agama soal hashtag halal haram, negara soal hashtag legal ilegal. Keduanya ada. Agama datang duluan, negara ambil pelajaran. Jangan saling meniadakan. Itu Abang maksudnya merefer ke pemberitaan yang mana ini? Ini 1 hari yang lalu ya? Ya, saya tuh gini ya. Ini diantara kalau kita sebut itu the greatest misunderstanding dalam cara berpikir elit kita itu. Jadi salah paham tentang di mana agama dan di mana negara. Ini sebenarnya bukunya saya lagi tulis sih, sudah ada kerangkanya, cuman saya belum lihat tepat waktunya. Jadi orang itu sering mengkonflikkan dan tidak tahu di mana tempat agama, di mana tempat negara gitu. Jadi agama itu adalah tentang hubungan orang tuh dengan Tuhan. Basisnya iman. Dan karena iman itu dia tidak harus rasional. Makanya di dalam agama itu kan salah satu syarat iman itu kan percaya kepada yang tidak rasional. Berusaha merasionalkan bisa gila ya itu. Bahaya gitu karena memang bukan itu tujuannya. Nah, negara itu adalah kalau tadi ini agama ini dipercaya dari Tuhan. Kalau negara itu adalah organisasi buatan manusia. Karena dia buatan manusia, dia harus dibuat serasional mungkin, setransparan mungkin. Nah, dalam agama terminologinya itu halal haram. Halal haram ini kadang-kadang kita nggak bisa nalar semuanya gitu. Karena apa sebabnya Tuhan menghalalkan ini, mengharamkan, kita juga nggak tahu ini masalahnya kan gitu. Nah, terus di sini ada soal legal ilegal dan ini yang rasional. Karena dasar mau legalkan dan tidak melegalkan itu kalau di parlemen itu kan ada yang disebut dengan naskah akademik ya kan, diperdebatkan berbulan-bulan baru kemudian muncul ini legal, ini ilegal begitu. Nah, agama datang duluan ya, karena agama itu kalau kepercayaan saya dia menginspirasi lahirnya negara, sebab sebagian dari tradisi dalam agama itu juga menganjurkan lahirnya negara gitu. Nah, kalau duanya ada di negara kita itu diterima dua-duanya. Nah, itulah Pancasila itu. Pancasila itu adalah persenyawaan antara ide-ide dalam agama dan negara gitu. Nah, misalnya alkohol itu sebenarnya kalau pintar. Ini berarti refernya tentang miras ya? Iya, tentang miras itu, tentang alkohol itu. Negara itu tidak bisa menghalalkan alkohol, tapi dia bisa melegalkan dan tidak melegalkan. Gitu. Ini kan nggak ada yang menjuru bicarai, sehingga seolah-olah orang dalam agama menganggap bahwa ini negara telah melakukan penghalalan, gitu. Padahal kan tidak, karena tidak semua yang di dalam negara itu halal kan. Siapa yang berani bantah bahwa tidak semua dalam negara itu halal? Ya. Misalnya nih, mohon maaf, kita berani nggak melarang daging babi? Kan tidak bisa.
ya kan? Karena ada saudara-saudara kita yang menganggap itu tidak ada masalah. Ya. Berarti ada peternak, berarti ada penjual, Ya. ya kan? Ada chefnya juga. Ada pertanyaannya, apakah negara nggak boleh ngambil untung dari kegiatan ini berupa pajak? Harus dong. Iya. Berarti ada pajak yang bersumber dari sesuatu yang oleh agama dianggapnya haram. Iya. Tapi begitu masuk negara namanya legal ilegal. Iya. Ketika namanya legal dia masuk negara. Nah ini sebenarnya ruang ini yang nggak berani didiskusikan sehingga kita semua marah, nggak jelas posisi kita masing-masing. Nah menurut saya ya yang terjadi sekarang ini adalah kesalahpahaman, the greatest misunderstanding tentang di mana letak agama, di mana letak negara. Menurut saya para elit kita sekarang ini banyak yang nggak paham letak agama, sehingga kemudian agama ditakuti, agama dicurigai, orang beragama itu diburu-buru, itu salah, itu keliru. Itu sebabnya mungkin kenapa pemerintah kemarin menyebut ada 4 lokasi itu, Bang, ya kan? Di Papua, di NTT, di Bali, dan di Sulut. Ya, tapi itu kan bisa dibilang penghinaan juga. Karena di lokasi-lokasi itu juga masih ada masyarakat yang mengharamkan ya, itu. Nggak boleh kita memberikan cap bahwa apa yang mau kita cap tuh apa sih sebenarnya? Yang mau kita bilang nih apa sih tentang orang NTT misalnya, kita mau bilang apa sih? Nggak terima orang-orang. Makanya ini kan tadi kan cara berpikir dan cara modern dalam meletakkan posisi agama dan negara yang belum belum modern.